Percayalah, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena saya selalu siap menghadapi apapun. Hati-hati, nak. Jangan menganggap remeh. Yang kamu katakan apapun, karena apapun, terkadang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saya akan berusaha selalu waspada, Ibu. Percayalah. Dan rasanya, tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, Bu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. 15 prajurit pilihan tidak mampu menangkap Pangeran Cakradhara dan Kudamerta. Gombal semua. Menurut dia, ada 2 orang pendekar wanita sakti Mandraguna yang membantu mereka, Kakang. Siapa? Ampun, Gusti. Mereka adalah Nyai Paricara dan putrinya yang bernama Ayu Wandira. Jangan lakukan apapun sebelum aku pulang, Bangsa. Besok aku mau ke Lumajang. Tunggu perintahku selanjutnya. Dan kamu, awasi terus kedua pangeran itu. Kemanapun mereka pergi. Dan cepat laporkan kepada Bangsa. Baik, Gusti. Malam ini juga hamba berangkat. Aku curiga Kamandanu ikut bermain dalam urusan ini. Paricara di Pasuruan 1 adalah bekas istrinya. Untung Nami tidak ada di Majapahit. Bisa gawat. Empu Wahana? Dia tidak akan berani mengambil keputusan apapun sebelum ada perintah dari Nambi. Besok kami harus pergi, Ayu, untuk mencari tahu keadaan itu Mapel. Saya khawatir. Kalau pasukan Majapahit datang menyerbu negeri saya, karena kesalahan saya. Kalau keadaan sudah aman dan Kakang sudah pulang ke Tumapel, pasti Kakang akan melupakan Ayu. Kakang tidak akan pernah melupakan kebaikan Ayu. Juga Nyai Paricara. Seorang putra Betara seperti Kakang pasti menjadi incaran putri-putri cantik, putri sesama Betara, bahkan mungkin putri raja. Jangil, mau kemana? Sudah sore, Pangeran. Saya takut kalau Nyai Paricara cemas. Ayu, sudah sore. Nanti Nyai marah. Nanti malam kami akan ke rumahmu. Mau pamitan kepada ibumu. Kakang mau saya masakan cah jamur atau pepes? Dua-duanya suka. Kenapa kamu memberi harapan kepadanya, Kanda Cakradhara? Apa kamu benar-benar mencintai putri Nyai Paricara? Saya tidak ingin mengecewakan dia. Kelihatannya dia mencintai saya. Berbahaya, Kanda Cakradhara. Seorang gadis yang masih polos seperti Ayu Wandira bisa mengerikan kalau dirinya merasa dipermainkan. Dia yang mencintaiku. Dia yang mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepadaku. Tapi, terus terang, saya juga tertarik padanya. Lalu bagaimana dengan Tribuana Tunggadewi? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Merta. Siapa yang tidak ingin mendampingi seorang Betari, ahli waris Majapahit? Benar dia mau ke sini? Kakang Cakradhara mau pamitan sama Biung. Katanya besok dia mau ke Tumapel. Tahan orang itu.
Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kita. Jangan bicara sampai masuk ke dalam. Kisanak mau berobat? Iya, Ayu Andira ada. Oh, Tuan Cakradara. Ayo. Sudah datang. Jangir, hangatkan pepes jamurnya. Biar cah jamurnya saya yang masak. Ya, Ayu. Ayu cerita, pangeran mau pulang ke Tumapel dan Wengker. Apa itu tidak berbahaya bagi kalian? Kami akan menyamarnya. Saya khawatir Gusti Prabu Jayanegara dan Halayuda melakukan tindakan membabi buta terhadap Tumapel. Kalau keadaan masih belum aman, sebaiknya Kanda berdua di Pasuruan satu saja dulu. Saya yakin Gua Jamur Merah masih cukup aman untuk bersembunyi. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu. Harus ada kepastian. Saya tidak mau Tumapel hancur karena kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Agaknya Tuan Halayuda akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi Sang Prabu untuk menghabisi kami berdua. Kamandanu. Sendirian kamu datang, Kamandanu. Kakang Samara juga baru datang. Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Pati. Halayuda? Gusti Prabu mengirimkan rombongan untuk menyatakan bela sungkawa. Maaf, Kamandanu. Ada seorang empu yang sekarang menjadi pembuat gegaman pusaka di Lumajang ini. Katanya kenal dengan Raden. Dia bilang berasal dari Kurawan, satu perguruan dengan Raden. Orangnya agak gembrot? Betul. Namanya Wirot? Betul, Ki Wirot. Ki? Iya, beliau seorang empu yang linui. Senjata pusaka buatannya bagus sekali. Oh. Sampai sekarang, orang suruhan Paman Mada belum menemukan jejak Kanda Cakradara dan Kuda Merta. Saya khawatir orang-orangnya Halayuda berhasil mereka. Tapi saya mendengar Kanda Prabu telah memerintahkan untuk menarik semua pasukan yang mencari Kanda Kuda Merta dan Kanda Cakradara. Karena Paman Pati dan juga Rake Kanuruhan tidak setuju dengan tindakan itu. Terus terang, saya kurang percaya pada kenyataan Kanda Prabu. Apalagi saat ini Paman Nambi tidak berada di Majapahit. Saya benar-benar merasa di penjara, Dewi. Semoga Dewata selalu melindungi kekasih kita, Yunda. Bilang saja ada utusan dari Prabu Jayanegara untuk memesan tombak pusaka. Tombak? Pusaka. Iya. Ada apa? Ada tamu utusan Raja Majapahit. Hah? Mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, Ki. Shh. Maaf.
Hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi gubuk hamba yang nista ini? Aku diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf Gusti. Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya, bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal, seorang empu sakti yang berbadan gendut, yang bernama Wirot. Mungkin itu bukan hamba Gusti. Karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambi Suwirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu. Menjadi empu istana di Lumajang hanya mencari keuntungan semata yang akan merugikan Gusti Pranaraja Empusina dan Bu Nambi. Sembarangan. Sebenarnya siapa kamu? Hah? Oh, edan tenan. Pantes saja ilmunya bagus. Lah wong kamu Kamandanu. Kamandanu. Waduh. Saya benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Paman Empusina. Sebagai sesepuh Majapahit, jasa beliau begitu besar. Mendiang Gusti Sanggrama Wijaya pernah mengatakan, Empusina adalah seorang pengikut yang sangat setia, setara dengan Paman Lebusora. Sayang, kami tidak sempat mengantarkan beliau sampai ke Pancaka. Tidak apa-apa, Halayuda. Kedatangan Andika kemari pun merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Apalagi karena membawa pesan duka cita dari Gusti Prabu. Sebenarnya, ada apa, Halayuda? lebih baik tidak usah saya ceritakan, Kakang Pati. Saya tidak enak kepada Kakang. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Empusina, juga kepada Kakang Pati sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan. Terutama masalah Cakradara dan Kudamerta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majapahit untuk urusan itu. Saran saya, akan lebih bijak kalau Kakang Pati memperpanjang masa cuti. Sebab terus terang, beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang tempo hari yang menentang rencana penyerbuan Ketumapel dan Wengker. Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar, saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan Rakyat Tumenggung Empu Wahana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah rencana itu kamu yang menyusun, Halayuda? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai tameng yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau. Terkadang sangat gila-gilaan dan tidak pakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan? Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuana Tunggadewi dan Yahyat Raja Dewi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu, apapun akan beliau lakukan. Meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar, saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit pasti akan kecewa, Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya. Kalau bukan karena memanggul mandat mendiang Gusti Prabu Jayawardana untuk menjadi penasihat Gusti Jayanegara, sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. Rasanya baru kemarin kami bertemu di Gua Jamur. Bahkan kami sempat membahas tentang mutiara peninggalan guru, Petit Nogo Ginurat Papat. Rasanya baru kemarin kami berpisah karena dia ingin segera menemuimu di Kapulungan, Kamandanu. Sekarang anak kami sudah berumur 5 tahun, Wirot.
tentu dia akan menjadi pendekar sakti, seperti kedua orang tuanya. Tidak usah menangis. Kamu sendiri bagaimana ceritanya? Sampai menjadi orang penting di Lumajang. Setahu saya kamu tidak bisa membuat gegaman apapun. Hampir 7 sasi, aku tetap tinggal di Gua Jamur. Sesudah kamu dan kemudian Sekawuni pergi. Pada suatu saat, aku bermimpi didatangi guru Kamandanu. Beliau mengajari aku rahasia ilmu membuat gegaman. Tapi anehnya Kamandanu, pelajaran yang aku terima dalam mimpi itu jauh lebih mudah dan cepat aku menangkapnya. Sangat cepat aku mengerti gitu loh. Daripada waktu kita nyantrik dulu, Kamandanu. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengabdi di Lumajang? Oh,